Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabbi Mulyadi, NIM 190736, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi suatu ujian akhir semester, yaitu mata kuliah sensor dan transducer dengan dosen pengampu Bapak Rif Darmon, SPD MPDT. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas sebuah komponen pada mobil yang sangat berperan penting pada mobil tersebut, yaitu komponen elektronik yang bernama sensor. Sensor berfungsi untuk mendeteksi atau membaca kinerja-kinerja pada mesin. Baiklah, kali ini saya akan mencoba membahas tentang sensor dan transducer posisi. Baiklah, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu definisi sensor dan transducer posisi. Sensor posisi merupakan sensor yang mendeteksi perubahan atau perpindahan posisi pada objek pengukuran tempat di mana pengukuran biasanya menggunakan metode analog ataupun digital. Dalam bidang industri, sensor posisi sering digunakan untuk mengukur posisi spare part pada mesin. Hal ini dilakukan agar penempatan spare part dapat dilakukan dengan benar. Transducer posisi dapat didefinisikan sebagai suatu piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi lain. Selanjutnya yaitu tentang penerapan sensor dan transducer posisi. A. Sensor TPS atau Throttle Position Sensor. Sensor TPS terpasang di throttle body serta selalu berhubungan dengan throttle valve atau katup gas. Sensor TPS ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi dari throttle gas dan kemudian akan merubahnya menjadi sinyal elektrik yang nantinya akan dikirim ke ECU sebagai salah satu sinyal input atau masukan. Selain fungsi utamanya tersebut, ECU juga memfungsikan TPS untuk memberikan informasi tentang beberapa hal, yaitu 1. Engine mode ketika posisi throttle gas menutup pada posisi idle atau stasioner, setengah membuka, dan ketika membuka penuh. Yang kedua, digunakan sebagai kontrol emisi saat posisi throttle gas terbuka penuh dan pada saat switch AC mati. 3. Sebagai koreksi perbandingan campuran udara dan bahan bakar. 4. Sebagai koreksi peningkatan tenaga pada mesin. Dan yang kelima, sebagai kontrol penghentian bahan bakar ketika mesin pada posisi deselerasi. B. Sensor CKP. Sensor CKP adalah perangkat elektronik yang digunakan dalam mesin pembakaran internal untuk memantau posisi atau kecepatan rotasi crankshaft. Informasi ini digunakan oleh sistem manajemen mesin untuk mengontrol waktu, sistem pengepian, dan parameter mesin lainnya. Lokasi pemasangan umum termasuk kontrol engkol utama, roda gila, camshaft, atau poros engkol itu sendiri. Sensor ini adalah sensor yang penting dalam mesin modern. Ketika gagal, ada kemungkinan mesin tidak akan mulai atau memotong sambil berjalan. Sensor engkol dapat digunakan dalam kombinasi dengan sensor posisi camshaft miring dengan memantau hubungan antara piston dan katup di mesin. Yang sangat penting dalam mesin dengan variabel valve timing, metode ini juga digunakan untuk sinkronisasi mesin 4 langkah pada awal, memungkinkan sistem manajemen untuk mengetahui kapan harus menyuntikkan bahan bakar. Hal ini juga sering digunakan sebagai sumber utama untuk pengukuran kecepatan mesin di putaran per menit atau RPM. Selanjutnya yaitu tentang sensor camshaft position sensor atau CMP. Sensor CMP berfungsi untuk memberikan data masukan ke ECU tentang posisi langkah mesin, untuk menentukan langkah hisap di mana terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian. Jadi, camshaft position sensor terdiri atas komponen elektronik yang terdiri di dalam sensor case dan tidak dapat di-setel maupun diperbaiki. Sensor ini mendeteksi posisi piston pada langkah kompresi melalui putaran signal rotor yang diputar langsung oleh camshaft untuk mengetahui posisi pembukaan dan penutupan intake dan exhaust valve.
Selanjutnya yaitu tentang sensor APP atau akselerator pedal position. Sensor ini terdiri dari stator yang mencakup kumparan eksitasi, kumparan penerima, dan unit evaluasi elektronik, dan rotor dibentuk dari satu atau lebih lob konduktif tertutup dengan geometri tertentu. Penerapan tegangan bolak-balik ke koil transmisi menghasilkan medan magnet yang menginduksi tegangan pada koil penerima. Arus juga diinduksi dalam loop konduktif rotor yang pada gilirannya mempengaruhi medan magnet dari kumparan penerima. Amplitude tegangan dihasilkan tergantung pada posisi rotor relatif terhadap kumparan penerima di stator. Ini diproses dalam unit evaluasi elektronik dan kemudian dikirim ke unit kontrol dalam bentuk tegangan arus searah. Ini mengevaluasi sinyal dan meneruskan ke pulsa yang relevan ke akuator katup throttle. APP sensor ini terletak di bawah pedal gas. Selanjutnya yaitu tentang EGR valve position sensor. EGR atau exhaust gas recirculation saat ini digunakan oleh mobil bensin dan diesel. EGR digunakan untuk mengurangi emisi dengan mengembalikan gas sisa pembakaran kembali ke intake manifold. Pada mesin konvensional, bukaan katup EGR dipengaruhi oleh kevakuman di intake manifold. Selanjutnya yaitu tentang transducer posisi. Yang pertama, injektor. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar menuju ke intake manifold atau ruang bakar sesuai dengan perintah dari ECU yang didasarkan dari inputan sensor-sensor yang ada pada mesin. Selanjutnya yaitu tentang ESA atau Electronic Spark Advancer. ESA berfungsi untuk mengontrol waktu pengapian, dimajukan atau dimundurkan yang didasarkan dari inputan sensor-sensor. Pada ESA sudah tidak menggunakan distributor lagi atau menggunakan sistem DLI atau Distributor Less Ignition atau sistem DIS atau Direct Ignition System. Selanjutnya yaitu tentang ISC atau Idle Speed Control. Idle Speed Control berfungsi untuk mengontrol kecepatan idle atau stasioner pada kendaraan dengan cara mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke ruang bakar ketika pedal gas tidak ditekan atau diinjak. Kontrol pompa bahan bakar ini berfungsi untuk mematikan kinerja pompa bahan bakar ketika idle pada keadaan mati. Selanjutnya yaitu tentang sistem akuisisi data sensor dan transducer posisi. Sistem akuisisi data sensor mengkompresikan besaran fisik sumber data ke bentuk sinyal digital dan diolah oleh suatu komputer. Pengolahan dan pengontrolan proses oleh komputer memungkinkan penerapan akuisisi data dengan software. Konfigurasi sistem akuisisi data dapat dilihat dari banyaknya transducer atau kanal yang digunakan, kecepatan pemrosesan data, dan letak masing-masing komponen pada sistem akuisisi data. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik sensor dan transducer posisi. Yang pertama, sensor TPS. Saat plat throttle tertutup, menghasilkan tegangan rendah sekitar 0,5 volt DC. Saat plat throttle mulai terbuka, tegangan akan meningkat sampai 5 volt. Saat throttle terbuka lebar, saat posisi plat throttle membentuk, maka sensor TP akan menghasilkan tegangan sekitar 4,5 volt DC. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik sensor CKP. Pada sensor, terdapat sebuah soket atau konektor yang berfungsi untuk menghubungkan sensor CKP dengan kabel yang bertugas untuk mengirimkan sinyal berupa arus listrik ke ECM. Pada soket sensor ini terdapat 3 buah pin konektor yang memiliki fungsi berbeda-beda dan menghubungkan ke masing-masing koneksi yang berbeda pula. Masing-masing pin konektor berfungsi sebagai berikut. 1. Pin konektor nomor 1 berfungsi untuk menerima tegangan dari ECM sebesar 5-8 volt. Yang kedua, pin konektor nomor 2 atau bisa juga disebut dengan pin konektor ground karena konektor ini berfungsi menerima arus minus atau massa
Yang ketiga, pin konektor nomor 3 atau pin konektor output, karena pin inilah yang berfungsi mengirimkan sinyal posisi crankshaft pada ECM atau komputer. Selanjutnya yaitu karakteristik sensor CMP. Sensor camshaft bekerja sesuai dengan prinsip Hall, memindai gigi cincin di camshaft. Rotasi ring gear mengubah tegangan Hall AC Hall di kepala sensor. Perubahan tegangan ini ditransmisikan ke unit kontrol dan dievaluasi di sana untuk menetapkan data yang diperlukan. Tugas sensor CMP adalah bekerja dengan sensor CKP untuk menentukan posisi yang tepat dari drive crankshaft. Selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja sensor dan transducer posisi. Yang pertama, prinsip kerja sensor TPS. Throttle position sensor terletak menempel pada throttle body dan wujudnya adalah potensiometer atau variabel resistor yang dihubungkan dengan poros throttle valve. Untuk mendeteksi posisi bukaan katup gas atau throttle valve tersebut secara akurat, dengan outputnya adalah tegangan 0 sampai 5 volt yang dikirim ke electrical control unit atau ECU. Letak throttle position sensor pada throttle body. Throttle position sensor adalah sebuah potensiometer yang secara konstan mengirim berbagai sinyal bertegangan ke ECU. Potensiometer adalah semacam resistor yang mengubah gerak mekanik menjadi sebuah voltage. Pada TPS, voltage ini berhubungan langsung dengan throttle valve position. Ketika pengemudi menekan pedal gas, maka throttle valve terbuka. Setelah throttle valve terbuka, sinyal bertegangan tinggi dikirim dari throttle position sensor ke ECU. Informasi yang diterima ECU diterjemahkan sebagai acceleration mode dan deceleration mode. Selanjutnya yaitu cara kerja sensor CKP. Cara kerja sensor CKP memanfaatkan sensor putaran. Namun dalam penggunaan jenis sensor, ada dua jenis sensor induktif dan sensor efek Hall. Sensor induktif memanfaatkan induksi yang dihasilkan oleh pick-up coil. Biasanya CKP sensor yang menggunakan induksi terdiri dari dua kabel, sementara sensor yang menggunakan efek Hall memanfaatkan efek Hall untuk mendeteksi putaran dan posisi crankshaft. Selanjutnya yaitu cara kerja sensor CMP. Saat camshaft posisi menekan, bila camshaft atau poros knock menekan rocker arm, atau saat poros knock menekan valve lifter, maka tekanan dari poros knock akan disalurkan untuk menekan rocker arm, kemudian rocker arm akan menekan katup. Akibat katup tertekan oleh rocker arm, maka katup akan membuka. Saat camshaft posisi tidak menekan, bila camshaft atau poros knock tidak menekan rocker arm atau poros knock tidak menekan lifter, maka tidak akan menekan yang rocker arm sehingga katup tidak akan membuka. Camshaft atau poros knock juga memerlukan pelumasan karena camshaft terus berputar bersama dengan poros engkol. Selanjutnya itu cara kerja sensor EGR. Gas buang disirkulasikan kembali ke dalam ruang bakar melalui proses kevakuman yang dipasang antara saluran intake dan exhaust manifold. Kevakuman di dalam intake manifold akan menghisap gas buang masuk ke dalam mesin. Banyaknya gas buang yang disirkulasikan kembali ke dalam mesin harus dikontrol secara presisi karena jika berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada mesin, seperti putaran ideal yang tidak stabil, penurunan tenaga mesin, dan lainnya. Sistem EGR yang pertama kali digunakan memanfaatkan kevakuman mesin untuk mengoperasikan pembukaan valve-nya. Sedangkan pada sistem yang terbaru saat ini, resirkulasi gas buang dikontrol menggunakan EGR valve elektronik. Saat mesin sedang idle, EGR valve tertutup dan tidak ada gas buang yang disirkulasikan ke dalam intake manifold. EGR valve akan mulai membuka saat temperatur kerja mesin mulai panas dan mesin bekerja dalam beban berat. Saat mesin beban berat bertambah, maka secara otomatis temperaturnya juga akan beranjak naik. Di sinilah EGR terbuka dan mensirkulasikan gas buang masuk ke dalam intake. Selanjutnya itu cara kerja APP sensor. Sensor ini terdiri dari stator,
yang mencakup kumparan eksitasi, kumparan penerima, dan unit evaluasi elektronik, dan rotor dibentuk dari satu atau lebih loop konduktif tertutup dengan geometri tertentu. Penerapan tegangan bolak-balik ke koil transmisi menghasilkan medan magnet yang menginduksi tegangan pada koil penerima. Arus juga diinduksikan dalam loop konduktif rotor yang pada gilirannya mempengaruhi medan magnet dari kumparan penerima. Amplitude tegangan dihasilkan tergantung pada posisi rotor relatif terhadap kumparan penerima di stator. Ini diproses dalam unit evaluasi elektronik dan kemudian dikirim ke unit kontrol dalam bentuk tegangan arus searah. Ini mengevaluasi sinyal dan meneruskan ke pulsa yang relevan ke aktuator katup throttle. Selanjutnya yaitu prinsip kerja transducer posisi. Yang pertama, injektor. ECU akan menerima berbagai data dari sensor-sensor yang ada, yang nantinya dijadikan sebagai dasar oleh ECU untuk mengontrol kinerja mesin. Data-data yang terkumpul akan diolah dan dikalkulasikan oleh ECU, yang kemudian ECU akan mengirimkan tegangan sinyal ke injektor. Ketika injektor mendapat tegangan sinyal, maka injektor akan membuka dan bahan bakar yang bertekanan akan diinjeksikan ke ruang bakar atau ke intake manifold, tergantung dari tipe mesin injeksi tersebut. Membuka dan menutupnya injektor terjadi karena ada atau tidaknya tegangan listrik yang menuju ke konektor pada injektor. Selanjutnya yaitu prinsip kerja ESA atau Electronic Spark Advancer. Umumnya sensor akan diberikan tegangan referensi atau tegangan awal sebesar 5 volt oleh ECU. Tegangan ini akan melewati sensor dan akan memberikan tegangan balik antara 0,1 sampai 4,9 volt ke ECU. Range antara 0,1 sampai 4,9 volt akan dijadikan patokan sebagai kondisi yang berada pada sensor tersebut. Ketika tegangan balik berada di luar range, maka akan terjadi fault dan error dan menyebabkan sinyal engine pada dashboard menyala. Sistem kerja ESA mudah untuk dipahami. Selanjutnya yaitu prinsip kerja ISC atau Idle Speed Control. ECU akan mengirimkan perintah berupa tegangan dengan nilai tertentu. Besar nilai ini akan mempengaruhi besar kecilnya katup ISC terbuka. Besaran tegangan ini diperoleh dari serangkaian perhitungan di dalam ECU dari berbagai data dari sensor. Ketika mesin hidup, sensor TPS akan mengirimkan sinyal yang menunjukkan katup dalam posisi tertutup. Sinyal yang dikirimkan berupa tegangan dengan besaran 0 hingga 5 volt. Pada posisi katup tertutup rapat, maka tegangan yang dikirimkan sensor menyentuh 4,9 volt. Saat katup terbuka, maka tegangan sinyal akan semakin turun. Jika tegangan sinyal TPS berada pada 4,8 sampai 4,9 volt, maka ECU akan menyimpulkan katup gas dalam posisi tertutup atau mesin berada pada kecepatan idle. Maka tegangan ke ISC valve siap dikirimkan. Namun, ECU perlu data dari sensor lain untuk mengetahui berapa besaran tegangan ISC yang tepat sesuai kondisi mesin. Yang dapat saya jelaskan tentang sensor dan transducer posisi. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.